baru, dia memiliki kartu baru namanya Hormuz, dia balistiknya tidak hilang, nuklirnya masih dalam pembicaraan, dan Israel ternyata terbukti bisa dipisah dari Amerika Serikat. Ini tentu membuat orang-orang lain, ya, para pemerintah lain di kawasan Timur Tengah berpikir ulang. Selama ini kan mereka align dengan Amerika Serikat karena merasa Amerika Serikat bisa melindungi mereka. Tetapi Amerika Serikat sendiri saja ternyata nggak bisa full mengendalikan perang, walaupun dia secara militer jauh lebih kuat. Ternyata dia nggak bisa buka Hormuz, ternyata dia nggak bisa melindungi basis-basis militernya. Lebih dari 20 basis militernya kena loh di seluruh wilayah Timur Tengah gitu. Artinya mungkin negara-negara Timur Tengah itu juga jadi harus berpikir ulang. Nah, kita tentu masih harus menunggu detail-detail kesepakatannya, tetapi kalau kita lihat bahwa kesepakatan MOU-nya ini yang sudah kelihatan, yang sudah muncul spoilernya, kelihatannya kan secara umum kembali lagi ke status quo sebelum perang, artinya ya udah Hormuz dibuka gitu. Amerika Serikat seperti melihat bahwa tujuannya geser nih, ada shifting goalpost, ya. Ada tujuan strategiknya tadinya maksimalis, tadinya pergantian rezim, misilnya Iran hilang, nuklirnya hilang, jadi cuma gimana caranya membuka Selat Hormuz. Padahal sebelum perang Selat Hormuz sudah dibuka. Jadi dia tidak banyak mendapatkan capaian apa-apa, justru Iran yang mendapatkan posisi yang lebih kuat. Tapi tentu yang juga tidak kalah terdampak adalah Israel. Karena pengumuman ini dilakukan tanpa konsultasi dengan Israel. Trump langsung ngomong dan bahwa dia akan dihentikan di semua front. Artinya apa? Tidak cuma Amerika Serikat dan Israel, dan Amerika Serikat dan Iran, tapi Israel ke Hizbullah, ke Lebanon juga harus dihentikan. Ini problemnya. Ini kan masih beberapa hari nih. Tadi dibilang tadi, tapi dalam beberapa hari ini pasti ada upaya untuk mencoba mengubah poin-poin yang mungkin sudah disepakati dengan cara memaksakan realitas baru. Misalnya Israel nggak mau diatur, nggak mau dimasukkan ke situ, mungkin ngebom Beirut lagi dan seterusnya. Jadi masih ada spoilernya. Ini sudah hampir gol, sudah di kotak penalti, ini tinggal sontekan masuk gitu ya, tetapi masih sangat mungkin ada yang ingin menggagalkan. Oke, Syarki, bagaimana implementasi yang kemudian akan digagalkan? Ini bagaimana? Saya mencoba melihat dari, kita pakai ilmu Amerika ya. Jadi di Amerika itu diajarkan bahwa hubungan antar negara itu adalah hubungan antar kekuatan dengan kekuatan. Dan setiap negara menggunakan instrumen kekuatan nasional. Nah, mari kita bandingkan antara para pihak ya. Instrumen kekuatan nasional itu apa? Namanya adalah diplomasi, informasional, militer, ekonomi. Setiap negara mempunyai kekuatan yang digunakan untuk bersaing dengan, ya kan bentrok itu. Baik di masa damai atau di masa perang. Untuk membela kepentingan nasionalnya, dia menggunakan instrumen kekuatan nasional itu. Digunakan bersama-sama, dipimpin oleh Presiden atau Dewan Keamanan Nasional. Mari kita bandingkan sebelum perang, Iran itu nggak ada apa-apanya. Hormuz terbuka, dia tertekan, dia kena sanksi, dia negara teroris, negara radikal, nggak gini. Namun sekarang setelah 100 hari yang terjadi adalah secara diplomasi, Amerika dengan Israel nggak sejalan. Secara diplomasi, Iran dapat banyak dukungan dari negara-negara, baik secara nyata dan secara berhasil menjalin hubungan dengan negara yang butuh dia. Secara diplomasi, Qatar dengan negara Teluk lainnya menjalin hubungan yang tadinya takut hubungan sekarang berani. Kemudian secara diplomasi, Amerika yang bling itu maksudnya ngedip pertama kali. Ya udah deh, ini damai, ya udah deh, doang keluar, jangan akhirnya hampir semua mengikuti 10 poinnya Iran. Ini bukan ikuti Amerika loh, 10 poinnya Iran. Dan nyatanya Selat Hormuz dibuka, sanksi dibuka, blokade dibuka, kemudian uang kembali, kemudian nuklir masih belum disentuh, seperti kata beliau tadi, betul ya. Kemudian kita masuk ke informasional. Wah, jelas dari segi ini, kalau tadinya Amerika sangat dominan, Barat sangat dominan, Iran kurang baik, dia namanya jelek, kurang baik, sekarang menjadi powerful. Kamu jadi setara kan? Dia jadi setara. Dengan berunding, dia menjadi setara, menjadi leverage-nya sama. Dari power kecil jadi naik gini. Nah, Israel di mana? Israel jadi nggak setara. Israel itu kelasnya hanya lawannya Hizbullah. Jadi posisi kamu lawan Hizbullah, bukan lawannya Iran. Iran setara Amerika, dia level Hizbullah. Itu kan menyakitkan sekali.
Tetapi suka nggak suka, memang ancaman terbesar dari Netanyahu adalah menghadapi Hizbullah, bukan Hizbullah menghadapi. Jadi dia levelnya ketahuan sekali, levelnya emang lebih kecil karena secara geografi, secara sumber daya manusia, emang Israel kan kecil, ini negara besar. Oke lah, kita masuk secara informasi, Iran udah dapat nama, semua kenal, kita pengen ke sana, Iran dapat nama, Iran dapat power lah naik. Nah, secara militer stalemate. Amerika tidak terkalahkan secara militer, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tapi perang bukan soal lawan di dalam kekuatan militer. Tapi Melawan kekuatan asimetri. Ternyata dia rugi besar. Untuk Iran mungkin mengeluarkan 10 miliar dolar, 20 miliar dolar, Amerika mungkin 400 miliar dolar atau 30. Karena apa? Harga yang dibayar bukan hanya harga di medan perang, jumlah yang ditembakkan, jumlah senjata, ongkos logistik. Tetapi rakyat Amerika saja sampai bulan lalu sudah kehilangan 100 miliar dolar potensi akibat embargo nih. Yang paling hancur adalah Uni Emirat. Abu Dhabi itu stok marketnya, pasar sahamnya, Abu Dhabi itu 100 miliar dolar, Dubai 300 miliar dolar. Semua negara itu semua korban besar. Nah, sekarang yang terakhir adalah ekonomi. Secara ekonomi, Iran ya emang babak belur ekonominya. Dia mau turun berapa lagi? Mau sudah di bawah kan? Tapi sekarang dengan ini kan dia langsung loncat naik, dia dapat pasokan 20 dolar, harga realnya membaik, kemudian dia bisa beli barang apapun dia inginkan, dibuka semuanya. Dibuka, nah, sekarang Amerika sendiri gimana? Dia akan menjalani akibat ini, inflasi akan tetap berjalan beberapa bulan, akan resesi, kemudian semua naik harganya dan tidak akan pulih dalam waktu cepat. Dan ini yang membuat Amerika blink kan ekonomi ini, karena nggak bisa tertahankan lagi karena akan berkaitan dengan politik Amerika dalam negeri. Jadi sekarang gimana akhirnya? Ya Iran menang. Menang dengan WIN besar, win besar. Amerika win kecil. Tidak. Amerika itu loss. Ya lossnya agak kecil lah. Yang loss besar, Israel. Kenapa? Dia sudah nggak dibela Amerika dan sekarang dengan menyantumkan dalam MOU ini bahwa tadi seperti beliau katakan bahwa penghentian tembak-menembak di Lebanon atau di Israel. Itu artinya apa? Ya Amerika kalau dia mau ini berjalan, dia harus neken Israel, akan neken dengan apa? Dengan embargo, dengan kamu, saya nggak akan bantu kamu dengan uang lagi, saya nggak kamu dengan senjata lagi, kalau kamu masih bentrok dengan Lebanon, dengan Hezbollah. Nah itu yang terjadi, akhirnya apa? Ya Iran, dia bukan menang dalam medan pertempurannya, dia menang perangnya. Meskipun perangnya belum selesai ya, tetapi sudah kelihatan bahwa Iran yang mendapat keuntungan lebih, Iran menjadi negara major power baru di Timur Tengah. Oke, tapi ini kan Israel, apakah dia akan tinggal diam dan menerima ketika nanti mungkin Amerika istilahnya mengembargo dia? Nanti kita akan bahas tapi usai jeda, dan kita juga akan langsung melihat informasi dari Amerika Serikat namun usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia, Pak.